Gimana ini ya? Kemarin pihak bank datang ke rumah, lagi utang. Nggak tahu lagi, nggak ada uang ini. Nggak tahu juga harus nyari kemana. Telepon dia aja ya. Mungkin dia bisa membantu. Ya udahlah. Halo Nadia, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Viv. Itu Nat, aku ada perlunya sama kamu. Ya, ada perlu apa? Iya, aku ceritain dulu. Gini loh, kemarin kan pihak bank itu datang ke rumah lagi utang. Nah, aku nggak punya uang. Aku juga bingung mau nyari kemana lagi. Tujuanku nelfon kamu itu sebenarnya mau pinjam uang. Kamu ada nggak? Oh, gitu ya. Emang mau pinjam berapa? Tapi kalau misalnya banyak, aku nggak punya loh ya. Oh, aku butuh uang 2 juta untuk melunasinya. Apakah kamu ada? Oh, 2 juta. Insya Allah ada kok. Ya udah gampang, nanti aku transfer ke kamu ya. Makasih ya Nat, udah mau minjemin aku uang. Ya, sama-sama. Tapi kita ada perjanjian ya. Selama 6 bulan kemudian, kamu harus sudah membayar utang kamu ke aku. Oke? Iya Nat, pasti. Pasti aku akan mengembalikan uang itu sebelum 6 bulan. Terima kasih ya Nat. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Sudah 6 bulan, kenapa Afif belum juga transfer uangnya ke aku ya? Apa mungkin dia lupa? Udahlah, aku coba telepon aja dia. Siapa telepon ini? Waduh Nadia, pasti mau nagih hutang ini. Mana gak ada uang, mana sudah jatuh tempo juga. Angkat aja lah dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nat. Gimana, Viv? Udah jatuh tempo loh. Kamu kan masih belum bayar utang kamu ke aku. Iya Nat, waduh aku minta maaf ya. Kemarin itu uangnya ada, sudah siap, sudah mau tak bayarkan ke kamu. Tapi kemarin aku juga ada masalah sedikit. Jadi uangnya buat masalah itu dulu. Gimana ini ya? Gini aja wis. Kamu beri aku waktu 1 bulan lagi deh. Nanti pasti aku bayar. Ya udah deh, aku kasih waktu 1 bulan lagi ya. Harus dibayar, jangan lupa. Oke? Ya terima kasih Nat. Mau gimana lagi aku ini ya? Kabur aja. Kabur aja. Udah 1 bulan nih. Kalau yang ini kayaknya Afif nggak lupa. Tapi dia emang bener-bener nggak mau bayar ke aku. Kayaknya dia kabur deh. Duh, kok nggak bisa ya? Coba aja chat. Loh, kok centang 1?
Apa dia ngeblok nomor aku? Oh, terus gimana? Oke. Ya, aku punya nomor bapaknya tuh. Telepon aja. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya, ini siapa ya? Maaf, Pak, saya Nadia, temannya Afif. Oh, iya. Jadi temannya Afif ya, Dek ya? Iya. Ya, Dek, ada apa, Dek? Ya, jadi gini, Pak. 7 bulan yang lalu Afif nelpon saya. Dia cerita, katanya dia punya utang di bank dan dia nggak bisa melunasi, Pak. Akhirnya dia pinjam ke saya uang sebesar 2 juta. Tapi kita punya perjanjian, selama 6 bulan Afif harus ngelunasi utangnya ke saya. Waktu saya telepon, ternyata dia belum bisa ngelunasi utangnya. Akhirnya saya kasih waktu 1 bulan lagi, dan barusan saya telepon, nomor saya diblok. Saya nggak tahu Afif kemana, Pak, makanya saya telepon Bapak. Astagfirullahaladzim. Jadi gitu ya. Aduh, gimana Afif itu? Punya utang gak dibayar. Ya gimana ya, Dek ya? Ini Afifnya ini udah dari kemarin itu keluar dari rumah, terus sampai sekarang itu nggak balik dari rumah. Aku telepon di saudara juga nggak ada yang tahu Afif ini kemana. Aduh, gimana ya, Pak? Masalahnya saya butuh banget itu uang. Ya gimana deh ya, ini saya juga kerepotan masih cari Afif ini. Ya uang saya ada deh, cuman dibuat buat cicilan rumah, cicilan motor, banyak deh kebutuhan ini deh. Gini ya, Pak, terserah Bapak mau ngomong apa. Pokoknya uangnya harus dikembalikan. Oke, kalau misalnya Bapak nggak mau bayar uangnya, saya akan bawa permasalahan ini ke jalur hukum. Gimana, Pak? Loh, jangan gitu deh. Ya. Ini saya bayar sekarang aja ya. Transfer gimana? Nah, gitu dong, Pak. Langsung transfer ke nomor rekening saya saja ya, Pak. Ya dek. Ya kirim nomor rekeningnya sekarang ya. Baik, Pak. Langsung saya kirim nih nomornya. Halo dek. Iya, ini udah saya transfer ya tadi ya. Itu utangnya Afif ya. Ini udah lunas ya berarti ya. Iya, Pak, sudah masuk. Terima kasih ya, Pak. Saya juga minta maaf atas kejadian ini. Oh iya, gak apa-apa dek. Ini seharusnya ini minta maaf ini Afif ini sama aku juga, ini Bapak juga itu ya dek ya, minta maaf ya atas khilafan Afif ini ya, minta maaf ya. Ya, Pak, nggak apa-apa, udah dimaafkan kok. Oke, kita akan mengulas tentang video tersebut. Video tersebut mempraktikkan tentang suatu hubungan perikatan yang ditimbulkan oleh perjanjian, di mana yang terjadi saat perjanjian hutang tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak, yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian. Dan perjanjian yang dilakukan sudah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sesuai dengan pasal 1322 KUH Perdata. Dalam video tersebut juga terdapat prestasi, di mana si debitur itu kabur dan tidak melunasi hutangnya. Dalam kata lain, ia tidak memenuhi prestasi sama sekali. Tetapi dalam hal ini si kreditur juga berhak menuntut atas haknya. Apakah berupa pemenuhan perjanjian, ataukah dengan pemenuhan perjanjian disertai dengan ganti rugi? Apakah dengan ganti rugi saja? Apakah dengan pembatalan perjanjian, dan ataukah dengan pembatalan perjanjian yang disertai dengan ganti rugi,
sesuai dengan pasal 1267 KUH Perdata. Namun, di sisi lain dalam hal ini, si kreditur ingin menagih hutangnya, akan tetapi dia tidak bisa, dikarenakan si debitur ini dalam keadaan kabur karena tidak mampu melunasi hutangnya. Bolehkah si kreditur ini menagih hutang debitur kepada keluarganya? Maka dalam hal ini berlaku penanggungan hutang sesuai dengan pasal 1820 KUH Perdata. Penanggungan adalah suatu perjanjian di mana seorang pihak ketiga yang berkepentingan si berpiutang mengikat diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala dia tidak memenuhinya. Tetapi perlu digarisbawahi, dalam hal ini pihak keluarga setuju menjadi penanggung, maka kreditur dapat menagih pelunasan hutang tersebut pada pihak keluarga. Begitu sebaliknya, jika pihak keluarga bukanlah penanggung atau tidak setuju, maka si debitur ini yang berkewajiban untuk melunasi hutangnya, bukan dari pihak keluarga lagi. Di dalam video ini yang menjadi si penanggung ialah dari pihak keluarga untuk melunasi hutang piutang si debitur. Maka masalah hutang piutang dikatakan sudah selesai. Sekian, mungkin kurang lebih seperti itu analisis dari video kami. Sekian dan terima kasih.